Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Detail Chip akan menjelaskan sistem informasi manajemen untuk catering. Nama kelompok kami ada Alfiania Agustin dengan NIM 10, Dian Ayu Nur Oktaviani dengan NIM 23, dan saya sendiri Dwi Reza Safira dengan NIM 30. Profil klien kami adalah catering, merupakan salah satu usaha yang bergerak dalam bidang kuliner. Dalam menjalankan operasional perusahaannya, bidang usaha ini menuntut untuk dapat memberikan produk makanan yang berkualitas serta pelayanan yang optimal. Berdiri sejak tahun 2017 dengan pemilik Anita Widya Astuti yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin SH Kembang RT 3 RW 8 Kebomas, Gresik. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, ada informasi seputar klien. Yang kami dapat, yang pertama ada perkiraan pemakaian bahan, yaitu dengan menghitungkan jumlah porsi bahan dalam memasak catering, seperti 1 kilogram beras sama dengan 10 orang. Kalau disajikan tetap tambahkan setengah kilogram atau 20 pieces sama dengan 2,5 kilogram. Untuk ayam, 1 ekor tetap hitungan 8 orang atau 8 potong. Untuk menu ayam bakar, ayam goreng, tepung, dan lain-lain yang jenisnya satuan. Dalam hitungan sayur, saya selalu menganggap untuk sebuah menu 80 pak itu ada 6 kilogram bahan totalnya. Jadi kalau kasusnya capcay tinggal kita urai totalnya sekitar 6-7 kilogram. Aneka buah biasanya memakai semangka, melon, pisang, pepaya, pir, dan apel sesuai requestan pembeli. Yang kedua ada total harga pengeluaran bahan, sekitar 1.300.000 untuk 80 box. Yang ketiga ada omset. Omsetnya 1.870.000. Untuk jumlah pegawainya kurang lebih 5 pegawai. Untuk model pembeliannya, yaitu memesan dengan menelpon ke pemilik catering untuk langsung kapan dan jam berapa. Waktu tunggu biasanya pesan 4 hari sebelum acara dan diantarkan sebelum jam acara dimulai. Kurang lebih -3 jam sudah sampai tujuan. Next. Untuk masalahnya ada 4. Untuk masalah pertama yang dihadapi catering ada pada pemesanan. Ketika ada pesanan masuk, maka pencatatan dilakukan di selembar kertas. Nah, kertas pesanan sering tercecer atau bahkan bisa hilang. Tidak adanya histori pemesanan juga menjadi masalah yang sering dihadapi di bagian pemesanan. Hal ini mengakibatkan pesanan yang masuk tidak bisa ditangani dengan baik, bahkan tidak diproses, serta tidak bisa mengetahui jumlah porsi pesanan dan jumlah transaksi pesanan. Masalah kedua adalah pencatatan bahan baku, bumbu, dan peralatan yang kurang baik, sehingga kesulitan untuk dapat mengetahui jumlah stok dari bahan baku, bumbu, dan peralatannya. Tidak ada pencatatan histori bahan baku, bumbu, dan peralatan. Pihak catering seringkali kehabisan bahan baku dan bumbu saat akan mengolah masakannya. Masalah ketiga adalah masalah makanan yang dikirim selalu kurang dan tidak sesuai keinginan. Sama seperti masalah-masalah di atas, di bagian pengiriman juga tidak ada histori pengirimannya.
Untuk masalah terakhir adalah bukti pembayaran yang sering kali hilang saat akan direkap. Next. Baik, untuk selanjutnya akan saya jelaskan yaitu mengenai harapan. Ada 4 harapan, yaitu yang pertama, membuat aplikasi pengolahan catering yang bertujuan untuk melakukan pencatatan daftar pesanan menu yang langsung disimpan ke dalam database. Yang kedua, membuat perhitungan kebutuhan peralatan yang sudah dibuat oleh pihak catering ke aplikasi untuk menghitung kebutuhan peralatan yang akan digunakan, membuatkan fitur pengajuan yang digunakan untuk record barang-barang yang diajukan dan apa saja barang yang masuk dan akan otomatis terupdate pada masing-masing stok yang ada. Untuk yang ketiga, yaitu membuatkan fitur pengiriman untuk mencocokkan kembali menu yang telah dipesan. Dan yang terakhir, keempat, membuatkan fitur pembayaran yang akan mencetak bukti pembayaran serta akan menyimpan rekod pembayaran. Bisa di next, Kak. Ya, ini adalah gambaran flowchart bisnis di catering Bagus Cahya Utama. Yang mana alur pertama dokumen dimulai dari bagian customer yang melakukan pemesanan menu makanan dengan melihat brosur yang ada. Pemesanan dilayani oleh admin dan dicatat pemesanan. Setelah menerima, bagian gudang segera menyiapkan bahan baku, bumbu, dan peralatan yang dibutuhkan. Jika bahan baku dan peralatan tersedia, maka akan menghasilkan info bahan baku, bumbu, dan peralatan. Jika tidak, maka akan ada pengajuan bahan baku, bumbu, dan peralatan pemesanan yang sudah dicetak menjadi acuan oleh bagian dapur untuk memproses makanan. Jika makanan sudah matang dan siap untuk dikirim, maka bagian dapur memberi laporan kepada bagian admin untuk membuat laporan pengiriman. Selesai membuat laporan pengiriman, admin akan memberikan makanan beserta laporan pengiriman kepada kurir sebagai bukti makanan telah dikirimkan. Ya, ini adalah contoh tabel fungsional. Ada generate CV Bagus Cahya Utama Catering. Yang pertama ada probable statement, yaitu pemesanan ketika ada pesanan masuk, maka pencatatan dilakukan di selembar kertas. Harapan klien membuat aplikasi pengolahan catering yang bertujuan untuk melakukan pencatatan daftar pesanan menu makanan yang langsung disimpan ke dashboard. Kebutuhan fungsional admin catering, detail kebutuhan fungsional yang pertama, menginput data pesanan menu makanan dari customer, yang kedua melayani pembayaran secara kredit maupun tunai, yang ketiga menginput data pengiriman makanan, dan yang keempat melakukan pengajuan bahan baku bumbu dan peralatan. Fitur ini yaitu mengolah user. Yang kedua, pencatatan bahan baku, bumbu, dan peralatan yang kurang baik. Harapan klien membuatkan fitur barang baku, bumbu, dan peralatan masuk yang digunakan untuk record apa saja barang yang masuk dan akan otomatis terupdate pada masing-masing stok yang ada. Kebutuhan fungsional yaitu manajemen gudang. Untuk detail kebutuhan fungsionalnya, 1. Menampilkan stok bahan baku dan peralatan. 2. Melihat dan mencetak laporan bahan baku bumbu dan peralatan masuk. Ketiga, menampilkan form master menu, bahan baku, bumbu, dan peralatan. Keempat, input data bahan baku, bumbu, dan peralatan masuk. Untuk fiturnya yaitu mengecek stok bahan baku, peralatan catering. Dan yang ketiga, pengiriman makanan yang dikirim kurang dan tidak sesuai keinginan. Harapannya yaitu membuatkan fitur pengirim untuk mencocokkan kembali menu yang telah dipesan. Kebutuhan fungsional pemilik atau owner catering,
Detail kebutuhan fungsional. 1. Menampilkan laporan pemesanan menu makanan. 2. Menampilkan laporan bahan baku masuk. Ketiga, menampilkan laporan bumbu masuk. Keempat, menampilkan laporan peralatan masuk. Fitur ini yaitu mengecek pemesanan. Dan yang keempat, pembayaran. Bukti pembayaran yang seringkali hilang saat akan direkap. Harapannya yaitu membuatkan fitur pembayaran yang akan mencetak bukti pembayaran serta akan menyimpan rekod pembayaran. Detail kebutuhan fungsional yaitu laporan keuangan, fiturnya yaitu menghitung pembayaran. Bisa di next, Kak. Ya, ini untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dwi Reza, dipersilakan. Oke, untuk non-fungsionalnya ada kategori keamanan. Biasanya kebutuhannya itu untuk setiap user akan diberikan hak akses login dan dapat mengakses setiap menu yang disediakan pada aplikasi. Kemudian ada kategori interface, yaitu kebutuhannya akan tersedia bahasa Indonesia yang mudah dan dapat dipahami. Kategori selanjutnya ada kecepatan jaringan. Kebutuhannya yaitu dapat mengakses menu untuk admin dan untuk gudang. Kategori reliability, kebutuhannya untuk pelanggan dapat melakukan pesanan berulang walaupun pesanan belum selesai. Dan kategori terakhir ada availability, kebutuhannya yaitu memperlihatkan tampilan yang menarik dan kemudahan untuk menggunakan aplikasi tersebut atau user friendly. Kemudian ada frog card dari sistem. Proses pertama, admin membuka aplikasi pengelolaan catering dan memilih form pemesanan menu makanan. Kemudian, aplikasi membuka form pemesanan menu makanan dengan mengambil tabel admin dan customer. Selanjutnya, ketika form pemesanan menu makanan admin melakukan entry data pesanan, ada nama makanan, tanggal, dan porsi makanan. Pada saat proses entry data porsi, aplikasi melakukan perhitungan peralatan yang mengacu pada info kebutuhan peralatan yang dibuat dengan mengambil tabel peralatan. Dan aplikasi menampilkan hasil entry melalui data grid view. Setelah itu, pilih button menu dan aplikasi akan menampilkan from menu makanan. Admin memilih makanan yang dipesan oleh customer dan aplikasi akan menghitung bill of material yang nantinya digunakan untuk membuat satu menu masakan. Untuk melakukan proses tersebut, membutuhkan tabel bahan baku dan bumbu. Dan ketika proses pilih menu dan entry jumlah porsi makanan, aplikasi akan otomatis menampilkan stok saat ini jika ada customer yang memesan makanan, akan ada stok keluar dan otomatis mengurangi jumlah stok yang ada. Ketika semua sudah dilakukan, maka hal yang terakhir adalah menyimpan data pemesanan menu makanan ke dalam tabel pemesanan dan mencetaknya menjadi form pemesanan menu makanan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah kata, kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.